Subhasil, Adiwangsa, dan Biksu Ataya telah menyatu menjadi sosok kuat yang disebut sebagai Atai Suwangsa. Energinya begitu kuat, namun menenangkan. Tidak mungkin. Di mana Babasil? Di mana yang Adiwangsa? Biksu Ataya juga. Desta sulit menerima kenyataan. Nah, aku adalah Subhasil. Aku juga Adiwangsa. Dan aku juga Biksu Ataya. Amitabha. Tidak perlu tunjukkan wajah sedihmu itu, nak. Kami sangat baik-baik saja. Balas Atai Suwangsa. Kenapa? Kenapa kalian harus melakukan ini? Kenapa? Nah, jalan spiritual sangatlah tinggi. Apa yang sudah kau lalui saat ini sudah jauh dari apa yang bisa kami capai sebelumnya. Sekarang kami bisa berdampingan denganmu, nak. Berbanggalah, karena ini adalah wujud terkuat kami yang sama leluhurmu sekalipun tidak akan pernah melihatnya. Terima kasih, Sang Hyang Atai Suwangsa, ucap Tori. Terima kasih, sahut Jaka. Dan kemudian disusul yang lainnya. Terima kasih. Kalian telah berbuat sejauh ini untuk mendukungku. Terima kasih. Desta menunjukkan kepalanya. Amitabha. Abhimanyu! Teriak Asura. Ratu Iblis Tiren bersama Kaisar Iblis Kael tiba-tiba berada di belakang Raja Abhimanyu. Dada Raja Abhimanyu berlubang saat lengan Tiren menembusnya dan mencabut jantungnya. Kael menendang Abhimanyu hingga terpental ke arah rombongan Tori. Hasil bodoh, seharusnya dari awal habisi saja naga itu. Tiren, simpan jantungnya. Kita murnikan nanti, ucap Kael. Luar biasa. Aku hampir saja mati. Ucap Azel yang tiba menghampiri. Kau cukup sembrono, Azel. Benar, lihatlah kondisimu yang berantakan itu, Azel. Maaf, Saudari Tiren, Saudari Kael. Akan aku ingat kejadian ini. Pelajaran yang paling berguna adalah mengalaminya secara langsung. Jangan buang-buang waktu lagi di sini. Setelah ini kita akan pergi ke alam kerinci untuk menjemput pemilik takdir dari Nadi Iblis Agung. Aku tahu. Beri waktu aku sebentar, saudaraku Kael. Aku akan memulihkan sedikit lukaku. Naga jatuh itu lumayan kuat juga. Cepatlah, sembuhkan lukamu, Azel. Baik, jangan ngambek, saudariku Tiren. Azel langsung memulihkan kondisinya. Sementara itu, di lokasi Abhimanyu berada. Yang mulia Abhimanyu! Yang mulia Abhimanyu! Yang mulia! Tuan! Semuanya berkumpul di tempat Abhimanyu berada. Nuk dan lainnya tidak terkecuali. Terima kasih semuanya. Aku senang bisa bertempur bersama kalian, ucap Abhimanyu yang sudah kehilangan kekuatan naganya. Tuan Abhimanyu, ucap Nuk bersedih. Terima kasih, Nuk, atas semua yang telah kau lakukan selama ini. Bora, Faras, Guntur Geni, Sabar, Ekna, dan lainnya. Aku ucapkan terima kasih juga kepada kalian semuanya. Asura, Bardira, Karnak, Ciraun, dan kau juga Maras. Aku ucapkan kepada semua yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu, ucap Abhimanyu yang dalam kondisi sekarat.
Siapa saja, tolonglah. Siapa yang memiliki kemampuan penyembuhan? Kau manusia, bawa kemari temanmu yang telah menyembuhkan mata Faras. Dia mungkin bisa membantu. Pinta Nuk. Amitabha, tidak ada yang bisa menolongnya. Inti jiwanya sudah diambil. Jantung naga adalah inti dari jiwa naga. Sudah suatu keajaiban. Dia masih bisa bertahan. Amitabha, Ucap Atai Suwangsa. Apa yang kau katakan? Tuan Abimanyu pasti bisa diselamatkan. Nuk menegaskan. Cukup, Nuk. Benar apa yang dikatakan. Tapi Tuan Abimanyu. Tidak apa-apa, Nuk. Aku tidak menyesal. Jangan menyerah, Abimanyu. Kita tinggal merebut kembali jantungmu. Ucap Asura. Ya, aku ikut. Aku juga. Mari kita lakukan. Sahut Bardira, Karnak, dan Ciraun. Kalian Jika mati dengan keren, aku juga akan melakukannya, Abimanyu. Balas Bardira. Karnak dan Ciraun tersenyum. Aku juga akan ikut. Ya, aku juga akan ikut. Aku ikut. Izinkan tambah denganku. Aku tidak akan tinggal diam. Begitu juga denganku. Seluruh pengikut Abimanyu juga berdiri, bersiap untuk mati demi merebut kembali jantung Abimanyu. Tori dan Jaga tidak bisa mencegah Mbah Sabar dan Mbah Gun. Kesetiaan mereka sudah melekat di hati masing-masing. Apa-apaan mereka ini? Itu malah bagus. Kita bisa sekaligus memusnahkan mereka, Tiren. Tori dan lainnya juga berdiri. Semuanya akan bekerja sama untuk melawan. Selesai. Nyaman sekali. Ada apa dengan mereka? Ucap Azel. Sepertinya mereka akan bergerak bersama. Azel, apakah kau sudah pulih? Tentu saja, Saudara KL. Jika begitu, ayo kita bunuh mereka sekaligus dan pergi dari sini. Tunggu dulu. Akan sedikit merepotkan jika melawan mereka bersamaan. Serahkan padaku, Saudara KL. Jangan bertindak sembrono lagi, Azel. Oh, tentu saja, saudariku Tiren. Azel mengangkat satu jarinya dan tiba-tiba apa ini? beberapa sekutu Abimanyu dan lainnya menjerit dan langsung tumbang. Apa yang dilakukan Azel? Selain Maras, Bon, Jaluka, Mbah Gun dan Mbah Basil, semuanya tumbang dan terlihat kesakitan. Hei, apa yang terjadi dengan kalian? Jahanam, apa yang dilakukan iblis itu? Pak Gun. Ya, aku tahu, Pak Sabar. Para bawahan penguasa gerbang neraka yang lemah langsung mati setelah Azel mengangkat jarinya. Sebenarnya, apa yang terjadi? Itu adalah segel gerbang neraka. Azel, apa yang kau lakukan? Oh, aku hanya mengaktifkan segelnya. Semua makhluk yang ada di sini sudah pasti memiliki segel gerbang neraka. Semuanya itu tercipta secara otomatis bagi mereka yang sudah seharusnya menjadi bagian dari alam ini. Karena wilayah ini terbentuk dari sumber jantung hati iblis. Atau dengan kata lain, mereka semuanya berada dalam kendaliku. Kenapa tidak kau lakukan dari awal, Azel? Oh, itu karena aku ingin membuat mereka putus asa saja, Saudari Tiren. Kau ini, cepatlah Azel. Tidak perlu menunda waktu lagi. Mereka yang tidak terpengaruh oleh segel gerbang neraka akan aku habisi sendiri. Pak Gun. Ayo, Pak Sabar. Jahanam, majulah. Amitabha, pelindung suci Ataya. KL yang mendekat langsung terpental saat itu juga.
Subasil dan lainnya sebelumnya juga memiliki segel gerbang neraka. Tapi setelah mereka bergabung, segel tersebut bisa terlepas. Mereka akhirnya bisa bertahan sementara waktu. Wah, pelindung yang jahanam kuat. Amitabha, jangan terlalu senang. Mungkin aku tidak akan bisa bertahan lama. Balas Atai Suwangsa. Manusia naga emas, mendekatlah kemari. Pinta Abimanyu. Tori menyeret tubuhnya dan mendekat. Terimalah sumber dari pecahan jiwa dari leluhur naga emas ini. Maksud Anda apa, Raja Abimanyu? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Peganglah kepalaku. Tanpa banyak bicara, Tori melakukan apa yang diminta oleh Abimanyu. Cahaya emas keluar, kemudian masuk ke dalam jiwa Tori melalui tangannya. Tidak mungkin. Ini... Tori sangat terkejut. Tunggu, apa-apaan ini? Bagaimana bisa Raja Abimanyu memiliki pecahan jiwa leluhur naga emas Shenlong? Bagaimana itu mungkin? Siapa sebenarnya Raja Abimanyu ini? Semakin banyak misteri yang tidak terduga. Pecahan jiwa Shenlong ternyata juga dimiliki oleh Raja Abimanyu. Cahaya emas tersebut kemudian membentuk sebuah trompet emas atau seperti pengeras suara dengan mulut naga yang terbuka lebar, serta ujungnya berukiran ekor naga. Itu adalah salah satu pusaka naga yang bernama Seringa Naga Sona, salah satu dari 7 pusaka naga emas, termasuk tombak naga emas dengan nama lain Bala Naga Sona. Apa itu 7 pusaka naga emas? Jadi, sebelumnya saat Tori dan lainnya berada di alam naga, Shenlong pernah mengatakan bahwa tidak semuanya pecahan jiwanya telah kembali. Shenlong tidak mengatakan yang sebenarnya kepada para leluhur naga lainnya. Karena hal itu bisa memicu amarah para sang leluhur naga. Konsekuensinya akan begitu berat jika sampai pecahan jiwa Shenlong dimiliki oleh makhluk yang jahat. Bisa dikatakan saat itu Shenlong yang paling lemah di antara para leluhur naga, karena pecahan jiwanya tidak semuanya kembali. Dan seandainya Iblis Agung bangkit dan pertempuran dimulai, hanya para leluhur nagalah yang mampu mengimbangi sang Iblis Agung. Tapi jika jiwa Shenlong masih ada yang belum kembali, tentu saja itu akan mempengaruhi kekuatan mereka untuk bisa menandingi sang Iblis Agung. Hal ini Shenlong tutup rapat-rapat, dan tidak satupun yang tahu bahwa beberapa pecahan jiwa Shenlong ternyata belum kembali. Salah satunya adalah pecahan jiwanya yang ada di dalam jiwa Tori. Total ada 7 pecahan jiwa Shenlong yang belum kembali. Pertama, pecahan jiwanya yang ada di dalam jiwa Tori, dan untuk ke-6 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Tori sebenarnya mendapatkan misi penting dari Shenlong untuk mencari ke-6 pecahan jiwa Shenlong lainnya. Pecahan jiwa Shenlong lainnya harus ditemukan sebelum sang Iblis Agung benar-benar bangkit. Nama lain pecahan jiwa Shenlong adalah Bala Naga Sona, Seringa Naga Sona, Talafar Naga Sona, Juka Naga Sona, Hatta Naga Sona, Khatar Naga Sona, dan Kulha Naga Sona. Bala Naga Sona adalah tombak naga emas milik Tori, dan Seringa Naga Emas adalah trompet emas milik Abimanyu. Tanpa disengaja, Tori malah menemukan bagian pecahan jiwa Shenlong, Seringa Naga Sona. Seringa adalah trompet kematian, yang mana mampu menimbulkan suara yang maha dahsyat, yang menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Ini diketahui dengan jelas kenapa Raja Abimanyu memiliki suara yang begitu mematikan. Namun pada akhirnya, Raja Abimanyu memberikan pecahan jiwa Shenlong kepada Tori, yang tidak pernah Tori duga, dan kini Tori memiliki senjata baru
yang tidak kalah hebatnya dengan tombak naga emas. Jadi Anda selama ini memiliki pecahan jiwa Shenlong, Raja Abimanyu. Raja Abimanyu hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Tori kemudian perlahan mampu untuk berdiri. Atai Suwangsa masih bertahan memblokir serangan KL yang sepertinya sudah mulai pada batasnya. Trompet kematian Shenlong! Petir menyambar berbagai warna, diiringi suara mendengung yang membuat musuh menutupi telinga. Sial! Apa ini? Tiren, Azel, dan Kael menutupi telinganya mendengar suara tersebut. Di sisi lain, para sekutu mulai bangkit, tidak lagi merasakan tekanan efek dari segel gerbang neraka. Sementara itu, di lokasi lain di mana Sabrani bersama 3 sosok agung lainnya tengah berputar-putar mencari lokasi di mana alam gerbang neraka. Di mana lokasi gerbang neraka? Bagaimana bisa menghilang? Ucap Kamio Dewa Pedang. Seharusnya ada di sekitar sini. Apa mungkin alam gerbang neraka sudah runtuh? Sahut Reida Dewi Penyembuh. Tidak mungkin hal itu terjadi, Reida. Sekalipun alam gerbang neraka runtuh, sudah pasti ada jejaknya, kata Iones Dewa Waktu. Maaf tuan-tuan sekalian, aku sempat merasakan kehadiran Tuan Tori ada di sekitar sini, tapi mendadak menghilang begitu saja, terang Sabrani. Sepertinya ada semacam pelindung untuk menutupi wilayah alam gerbang neraka. Aku akan coba melakukan serangan. Tunggu, jangan lakukan itu, Kamio. Kita berada di ruang hampa. Jika kau sembarangan melakukan serangan, hal itu akan menciptakan lubang hitam tak berdasar. Jika hal itu terjadi, akan sangat berbahaya jika kita tersedot ke dalamnya. Iones mencegahnya. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Iones? Apakah kita akan kembali dulu untuk memberitahukan kepada Yang Mulia? Aku setuju dengan Kamio. Lebih baik kita kembali dulu dan melaporkan hal ini, sahut Reida. Di saat mereka hendak kembali, suatu ledakan yang begitu besar terdengar dan menghancurkan penghalang yang menyegel alam gerbang neraka. Auman Naga, siapa yang sebenarnya ada di dalam gerbang neraka? Sabrani! Ucap Kamio. Maaf Tuan Kamio, saya tidak tahu apa-apa soal auman ini, tapi saya yakin ini bukan dilakukan oleh Tuan Tori, jelas Sabrani. Tidak perlu banyak bicara lagi, alam gerbang neraka ini sebentar lagi akan runtuh. Ayo kita segera ke sana untuk memastikan. Di tempat alam gerbang neraka, ketiga iblis mengalami sedikit goncangan karena mendengar suara trompet kematian. Namun, tidak membuat ketiga iblis tersebut mengalami luka. Sial, suara yang membuatku tidak nyaman. Lakukan sesuatu. Oh, ternyata begitu. Itu adalah trompet kematian milik leluhur naga Shenlong. Bagaimana bisa ada pada manusia itu? Trompet kematian? Apa itu, Azel? Kau baru saja lahir, tapi kau sudah tahu banyak informasi, balas Kael. Meskipun aku baru terlahir, tapi aku memiliki ingatan ribuan tahun. Ingatan semua makhluk yang ada di alam ini juga menjadi ingatanku. Aku tidak menyangka akan menemukan salah satu senjata suci yang paling dicari oleh bangsa kita. Apa yang kau katakan, Azel? Jangan membuat kami penasaran. Jelaskan. Jadi begini saudariku. Tuan Iblis Agung kita memiliki 3 benda pusaka. Pertama adalah kitab kebangkitan iblis yang kau miliki saat ini. Yang kedua adalah tongkat mata iblis. Dan ketiga adalah mahkota iblis. Tentu saja, ketiga benda keramat milik Tuan Iblis Agung juga memiliki tandingannya. Pertama, kitab suci. Kedua adalah pusaka naga emas. Pusaka naga emas sendiri terpecah menjadi 7 bagian.
jika ketujuh pusaka tersebut bergabung, itu bisa menandingi tongkat mata iblis. Nah, yang kita lihat saat ini adalah salah satu dari 7 pusaka naga yang bernama trompet kematian. Sedangkan satu benda lagi yang bisa menyaingi mahkota iblis masih belum diketahui. Jelas Azel. Lalu, bagaimana dengan tombak naga emas manusia itu, Azel? Iya, itu juga salah satu dari 7 pusaka naga juga. Setidaknya kita saat ini telah menyaksikan 2 dari 7 pusaka naga. Kita harus mendapatkannya, saudariku. Aku mengerti. Setidaknya aku telah menyaksikan 3 dari 7 pusaka naga. Palu naga milik Bayu Aga juga kemungkinan salah satu dari 7 pusaka naga yang bernama Hatta Nagasona. Ini aku mengerti. Jika kita bisa mendapatkan salah satunya saja pusaka naga, maka penyatuan 7 pusaka naga tidak akan terjadi, sahut Azel. Ya, itu benar, saudara KL. Sekarang tidak perlu lagi menahan diri. Mari bergerak bersama dan rebut trompet kematian itu juga. Jangan melakukan apapun kepada manusia naga itu. Dia milikku. Baiklah, terserah kau saja, saudariku. Tapi jika merepotkan, kita tidak punya pilihan lain untuk menghabisinya. Azel, kau... Tiren, benar apa yang Azel katakan. Sebisa mungkin kita akan menundukkan manusia naga itu. Tapi kita juga akan bersikap tegas di saat bersamaan. Aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu jatuh cinta kepada manusia naga itu. Tapi ya sudahlah, kita bantai lainnya terlebih dahulu. Azel tidak akan bicara omong kosong. Benarkah Ratu Iblis Tiren jatuh cinta kepada Tori? Dunia sepertinya akan cungkring balik. Siapa yang menyangka bahwa Tiren menaruh hati dengan Tori? Semuanya bersiap, mereka datang, teriak Bahgun. Niat Tingsun ajiku badar geni, Datuk Hitam Bagindo Ali, Binowo Yaksa, Ung Wilahing Sekaring Rahono Mancing. Para sekutu Tori mulai mengeluarkan ajian andalan mereka untuk menghadapi ketiga para iblis yang mulai mendekat. Tunggu dulu semuanya, jangan langsung menerjang. Biarkan aku yang mengawalinya, ucap Tori. Hati-hati nak. Suara trompet kematian mendengung, membuat ketiga iblis langsung berhenti bergerak. Sialan. Tori, awas! Bon langsung menghadang serangan iblis Azel yang tiba-tiba menyelinap di titik buta Tori. Niat Tingsun ajiku geni surgawi, Niat Tingsun ajiku kamulyaning jagat, para abadi. Serangan kombinasi Jaka dan Desta memaksa mundur iblis Azel. Lalu energi Mara Ryu melindungi Tori dan Bon yang berada dalam jangkauan Azel. Jahanam, iblis itu sangat kuat. Lenganku seperti mati rasa saat menahan serangan barusan. Oh, baiklah. Kalian semuanya telah memaksaku untuk serius. Segel iblis neraka. Sekali lagi, mereka yang memiliki segel gerbang neraka langsung menjerit kesakitan. Kali ini rasa sakit dan tekanan yang mereka rasakan berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Ayo, habisi mereka, saudara KL, saudara Tiren. Kali ini mereka sudah tidak lagi bisa untuk melawan, hanya menunggu waktu saja nyawa mereka melayang. Pedang penghancur semesta. Tiba-tiba sinar merah melesat begitu cepat dan membelah wilayah tersebut dan memisahkan menjadi 2 bagian. Azel, KL dan Tiren tidak berani untuk melangkah. Dewa pedang Kamio telah hadir. Wah, kau berlebihan Kamio.
tempat ini menjadi semakin buruk saja, ucap Iones. Sekarang tugasmu, Iones, balas Reda. Ini tidaklah mudah. Alam ini sungguh benar-benar akan runtuh. Hukum waktu kembalikan. Perlahan, alam gerbang neraka kembali seperti semula. Benar-benar kembali seperti sedia kala sebelum pertempuran terjadi. Iones adalah dewa waktu yang mampu mengembalikan apapun kondisi semula seperti sedia kala, kecuali makhluk hidup. Surga kemurnian. Semua luka, bahkan segel gerbang neraka yang mereka miliki telah hilang saat terkena cahaya penyembuh dari Dewi Reda. Tuan Tori, Sabrani! Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, Sabrani. Bantuan yang tidak terduga akhirnya muncul. Penghuni dari gerbang surga telah tiba. Sial! Aku tidak menyangka akan ada tamu dari tetangga sebelah. Apa yang membawa kalian kemari? Cameo Dewa Pedang, Iones Dewa Waktu, dan Reda Dewi Penyembuh. Oh, siapa kau? Aku tidak berharap nama kami dikenali oleh iblis busuk sepertimu. Oh, dia adalah Azelik Satan, Cameo, salah satu pelayan setia sang iblis agung. Ternyata benar apa yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia. Satan telah bangkit. Panggil saja aku Asel, hanya Asel. Siapa mereka? Diamlah Tiren, mereka bukanlah lawan yang bisa kita hadapi untuk saat ini, balas Kael. Dengarkan aku, saudara Kael, saudara Tiren, mereka bukan lawan yang mudah bagi kita untuk saat ini, terutama yang bernama Cameo. Jika waktunya tiba, serahkan segala yang kalian punya. Apa kalian mengerti? Ucap Azel dalam percakapan pikiran. Tiren dan Kael memahami itu dan tidak perlu untuk menjawabnya. Oh, apa yang dilakukan para penghuni gerbang surga datang ke wilayahku? Wilayahmu, kau bilang. Sejak awal ini adalah wilayah kami. Kaulah yang merebut wilayah ini. Kau keliru, Dewa Pedang Cameo. Alam ini akulah yang menciptakannya. Iblis Azel, dari mana asal wilayah ini jika bukan dari alam gerbang surga? Jutaan tahun lalu, saat perang besar terjadi, wilayah kami gerbang surga telah hancur setengah. Kau hanyalah membentuk ulang wilayah ini dengan kehendak iblis, dan terciptalah alam yang buruk ini. Aku masihlah bocah dibandingkan denganmu, Dewa Cameo. Tapi, jika bukan karena aku yang juga membentuk alam ini, keseimbangan alam gerbang surga juga akan runtuh. Jangan berani coba-coba untuk menyerang gerbang surga lagi, Iblis Azel. Tidak. Kebangkitanku kali ini bukan untuk menyerang gerbang surga lagi. Justru, aku akan meninggalkan wilayah ini, Dewa Pedang Cameo. Jadi, aku harap kau tidak menghalangi kami. Yang dimaksud Azel, penyerangan terhadap gerbang surga adalah dahulu pernah terjadi peperangan antara gerbang surga dan gerbang neraka, dan sudah terjadi di masa lalu yang sudah sangat lama. Terakhir adalah saat perang antara mereka yang melibatkan istana langit. Apa maksudmu, Azel? Kami kemari bertujuan untuk menghentikanmu sebelum kau sempat kembali mengumpulkan semua pasukanmu. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Jika kau memaksa, maka aku tidak akan menahan diri, Dewa Pedang Cameo. Jangan harap dengan mudah bisa menundukkanku. Jantung hati iblis, terbukalah! Kekuatan yang maha dahsyat meledak begitu mengerikan. Energi iblis yang sangat kuat. Lengan iblis agung, aktifkan! Kaki iblis agung, menyala! Alam gerbang neraka yang sudah kembali terbentuk itu kembali berguncang.
dan akan kembali runtuh kembali. Apakah kali ini pertarungan antara gerbang surga dan gerbang neraka akan kembali pecah? Alam gerbang neraka yang kembali tenang kembali bergetar. Ketika iblis membawa takdir, iblis agung mulai bertindak serius saat mengetahui lawan mereka adalah salah satu yang terkuat di gerbang surga. Dewa Pedang Kamio adalah salah satu ksatria tangguh yang dimiliki gerbang surga. Walaupun sebenarnya alam gerbang surga sendiri bukan apa-apa jika dibandingkan oleh pengawal sejati iblis agung. Azel adalah salah satu pengawal Raja Iblis Agung, tetapi dia baru bangkit dan belum memiliki kemampuan penuhnya. Untuk saat ini, Azel bukanlah tandingan Kamio. Hei, alam ini baru saja aku perbaiki. Apa kalian ingin menghancurkannya lagi? Kamio, sudah cukup. Jangan buat masalah lagi. Tujuan kita kemari bukan untuk misi penaklukan, hanya memastikan alam ini baik-baik saja. Dan juga orang yang Sabrani maksudkan baik-baik saja, cegah Iones. Iones? Tapi dia adalah Azel. Saat ini dalam kondisi terlemahnya. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Jangan ikut-ikutan Reda. Kamio, sudah cukup. Kau cerewet sekali, Iones. Tapi aku akan membiarkan kalian jika kalian memiliki penawaran yang bagus. Penawaran? Penawaran apa yang kau inginkan, Dewa Pedang? Gerbang neraka akan kembali kami ambil alih. Dan satu lagi, kembalikan separuh nadi semesta yang telah kau murnikan, Azel. Maka aku akan melepaskan kalian. Kau meminta terlalu banyak, Dewa Pedang. Aku tidak keberatan untuk itu. Tapi, apakah aku bisa mempercayai ucapanmu? Percaya atau tidak, kau tidak punya pilihan, Azel. Setengah jiwa nadi semesta sama sekali tidak berguna untukku dan tidak berguna untuk aku murnikan. Ambillah, Dewa Pedang, dan aku akan meninggalkan wilayah ini. Tapi jangan coba-coba untuk mengingkari ucapanmu. Sekalipun aku bukan tandinganmu saat ini, aku bisa pastikan kau akan menyesal jika memaksaku untuk bertindak. Apakah kau baru saja mencoba untuk mengancamku, Azel? Sudah cukup, Kamio! Tegas Iones. Kamio telah mendapatkan separuh jiwa nadi semesta, yang mana itu adalah nadi semesta yang menopang alam gerbang neraka. Pergilah, dan jangan pernah lagi untuk kembali. Saudari Tiren, Saudari Kael, ayo kita segera pergi. Tunggu! Tegah Tori. Kenapa manusia? Apakah kau ingin ikut dengan kami? Balas Tiren. Kembalikan jantung naga Abimanyu, ucap Tori. Untuk apa? Kau kira dia akan hidup lagi jika jantungnya kami kembalikan? Tidak perlu pedulikan dia. Ayo segera pergi, Saudara Kael. Hei, tunggu! Kamio langsung menghalangi Tori. Apa yang kau lakukan? Tuan Tori, benar apa yang dikatakan oleh mereka. Sabrani mendekat. Raja Abimanyu masih bisa diselamatkan. Kenapa kalian menghalangi? Apa yang dikatakannya adalah kebenarannya, ucap Abimanyu melemah. Tuan Abimanyu, Anda pasti bisa sembuh. Dewi Penyembuh sedang berusaha untuk menyembuhkan Anda, ucap Nuk. Aku hanya bisa mempertahankan kondisinya saja sementara. Sekalipun jantungnya dikembalikan, dia tidak akan selamat, ucap Reida. Tapi Nuk, sudah cukup. Terima kasih, Nuk, dan kalian semuanya. Dan untukmu, manusia, ini kau telah mengemban takdir dari alam naga. Temukan pecahan jiwa leluhur Shenlong lainnya. Aku tahu dari awal ketika pertama kalinya kau terpilih oleh tombak naga emas. Seringa naga sona aku serahkan padamu. Aku akan selalu ada
bersamamu. Raja Abimanyu, aku berjanji aku akan menjaganya dan akan melanjutkan misimu yang tertunda. Balas story. Raja Abimanyu tersenyum dan perlahan mulai mengurai. Efek penyembuhan Dewi Reida sudah tidak lagi berefek. Raja Abimanyu akhirnya gugur. Tidak, Yang Mulia Raja Abimanyu. Tuan Abimanyu. Yang mulia. Yang Mulia Abimanyu. Paduka. Nuk, sosok yang paling dekat dengan Abimanyu, begitu kehilangan. Ia berteriak bercampur menangis. Hal yang sama juga dirasakan oleh mereka para bawahan Abimanyu, tidak terkecuali para penguasa yang sama sepertinya. Abimanyu sepertinya memiliki misi yang sama seperti Tori, tapi karena dirinya tidak memiliki banyak dukungan dan pengaruh yang cukup, dia pergi seorang diri mencari pecahan jiwa Shenlong sebagai naga jatuh akibat peperangan besar pada dahulu kala. Sama seperti naga-naga jatuh lainnya yang pernah Tori temui. Tidak sedikit para naga jatuh yang justru membelot kepada iblis. Tapi Abimanyu tetap setia dan menjunjung tinggi alam naga. Pergerakan Abimanyu terhenti saat ia memasuki gerbang neraka. Dan kini gerbang neraka telah terbebas. Tidak ada lagi gerbang neraka di wilayah Istana Langit dan sekitarnya. Karena pada dasarnya, wilayah gerbang neraka adalah bagian setengah wilayah gerbang surga. Namun, pastinya ada beberapa alam yang serupa dengan gerbang neraka di penjuru semesta. Kali ini, misi Tori tidak hanya sulit, tapi juga akan semakin berbahaya. Karena di masa depan lawannya adalah sang iblis agung Dajjal. Sementara itu, di wilayah lereng Kerinci, di mana keluarga Bon berada, saat itu Aris bersama istri dan anaknya berkunjung ke sana. Istri Aris ini masih memiliki hubungan saudara dengan Bon, saudara satu suku. "Di mana Pak Bon Uni?" tanya Aris. "Oh, Abang ada di Padepokan Guntur Geni. Sudah dari semalam belum pulang, Bang Aris," jawab istri Bon. "Apa yang dilakukan Pak Bon di sana, Uni?" "Entahlah, akhir-akhir ini Bang Bon sering main-main ke sana. Mas Aris jika mau menyusul tidak jauh kok dari sini." "Oh, baiklah, jika begitu aku akan menyusul ke sana saja, Uni." "Suruh pulang saja ya Mas Aris." "Baiklah, Uni," "Ayah, hati-hati di jalan," kata istri Aris. "Iyo, Mas pergi dulu ya." Aris kemudian pergi ke Padepokan Guntur Geni berada. Di sana, Aris disambut baik oleh Ki Joyo dan juga lainnya. Setelah beramah tamah, Ki Joyo mengatakan apa yang sedang Bon lakukan. Tentu saja tidak mengatakan yang sebenarnya. "Wah, senang bertemu dengan Anda. Saya panggil Mas atau Uda ini." "Panggil Mas saja. Pak Bon kemana ya?" "Oh, Bon sedang melakukan meditasi. Ya, dia juga ikut belajar juga di sini, Mas Aris. Nanti sebentar lagi juga selesai. Ada perlu apa dengan Bon ya, Mas?" "Ah, tidak. Saya hanya ingin ke sini saja. Di rumah mertua Bon banyak orang. Tidak ada laki-laki di sana. Jadi mainlah ke sini." "Oh, begitu. Ngomong-ngomong." Suara petir begitu dahsyat terdengar di padepokan dan membuat seluruh murid dan instruktur kaget. Sore itu, suasana begitu mendung, seakan ingin menjadi hujan yang lebat. Kilatan petir sudah mulai terlihat yang mengakar di setiap awan-awan hitam di langit Kerinci. "Wah, ada apa ini? Entahlah, lihat, langitnya berubah," ucap beberapa murid Padepokan Guntur Geni. "Semuanya, masuk! Jangan ada yang di luar!"
minta Ki Setia Alam. Ki Joyo. Bisik Ki Jagat Segoro. Oh ya, baiklah. Silakan tunggu sebentar ya Mas Haris. Saya mau ke belakang dulu sebentar. Ya, silakan Ki Joyo. Ki Joyo kemudian meninggalkan ruang tamu dan menuju kantor utama Padepokan. Ki Joyo, situasi ini menandakan hal yang buruk. Bagaimana ini? Ucap Ki Salak Gede. Ini adalah fenomena yang memiliki pertanda. Kondisi cuaca cerah tiba-tiba memburuk seperti ini. Aku khawatir alam spiritual mungkin mengalami bencana. Sahut Ki Babat Alas. Aku rasa tidak hanya di alam ini saja. Mungkin di alam Jawa lebih parah dari ini. Kita juga belum mendapatkan kabar dari guru besar, kata Ki Jagat Segoro. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Aku harap Bon juga baik-baik saja, balas Ki Joyo Winoto. Suara guntur begitu keras hingga memakakkan telinga. Hari itu suasana menjadi benar-benar gelap. Padahal saat itu baru sore hari sekitar pukul 3 sore. Awan menggulung dan kilatan menyambar dengan ganasnya. Tekanan yang luar biasa kuat ini. Ki Joyo langsung panik dan keluar dari kantor utama dan menuju halaman Padepokan disusul oleh keempat instruktur lainnya. Mustahil, ini tidak mungkin. Ki Joyo kemudian semakin terkejut setelah dia keluar. Ki Setia, perintahkan para murid senior untuk tetap bersama dengan para murid lainnya. Dimengerti? Di tengah halaman yang luas di Padepokan Guntur Geni, terlihat 3 sosok misterius berdiri. Mereka memiliki energi yang begitu kuat dan membuat Ki Joyo sendiri yang seorang master semesta hingga berkeringat dingin. Bagaimana ini mungkin? Pelindung hebat yang dimasang almarhum Guntur Geni bisa diterobos. Siapa mereka? Ucap Ki Babat Alas. Kejadian yang tidak terduga terjadi. Di sekitar Padepokan Guntur Geni, tiba-tiba telah masuk ke dalam alam spiritual dan terpisah dari dunia nyata. Dari semua tempat di lereng Kerinci, energi spiritual yang paling kuat memang berada di Padepokan Guntur Geni. Sepertinya ketiga sosok tersebut tak lain adalah Iblis Azel, Tiren, dan Kael tiba di Padepokan Guntur Geni setelah keluar dari gerbang neraka. Tanpa sengaja, ketiga iblis itu tiba di sana karena mengikuti sumber spiritual yang cukup besar. Wah, di mana kita ini? Mana aku tahu, Azel. Kau yang membawa kami ke sini. Kau ini aneh, Azel. Kau yang menuntun kami ke sini. Kau sendiri malah tidak tahu. Aku hanya mengikuti arus spiritual yang dirasa cukup besar. Apa mungkin nadi iblis ada di sini ya? Tapi aku tidak merasakan tanda-tandanya. Siapa kalian? Ki Joyo menghampiri. Ada manusia. Dia cukup lumayan juga. Apa jangan-jangan aku salah mengikuti arah ya? Ki Babat, Ki Jagat, Ki Salak, dan Ki Setia menyusul. Halo, mohon maaf kami nyasar kemari. Mau tanya, apa kalian tahu di mana pegunungan nadi iblis? Pegunungan nadi iblis? Apa yang dia katakan? Entahlah, mereka ini siapa? Mereka adalah iblis. Di sini bukan tempat yang kalian cari. Pegunungan nadi iblis ada di sebelah utara, masuk kawasan alam Kerinci, balas Ki Joyo Winoto. Oh, utara ya. Sepertinya di sebelah sana. Terima kasih. Ayo kita pergi. Tunggu, Azel. Mereka telah melihat kita. Jangan ada saksi mata. Mana itu bisa menghambat pekerjaan kita. Ya, itu benar. Dan mereka sepertinya adalah para ahli spiritual wilayah ini. Mungkin saja mereka bisa menjadi gangguan. Lebih baik dimusnahkan. Dia adalah Ratu Iblis Tiren, ucap Ki Setia. Ternyata
Apakah ada yang mengenaliku? Perasaan aku baru pertama kalinya kemari. Sepertinya menyingkirkan kalian adalah tindakan yang tepat. Semuanya, waspada! Rombongan Kijoyo langsung tumbang hanya dengan sedikit gerakan dari Tiren. Hanya Kijoyo yang masih mampu bertahan. Terbukalah jiwa nadi semua! Kijoyo langsung terlempar hanya dengan tamparan iblis Tiren. Mereka yang dalam kondisi tubuh fisik mereka sangat lemah dan tidak bisa menandingi Tiren. Sekalipun mereka dalam kondisi meraga sukma sekalipun, mereka belum tentu bisa menghadapi Ratu Iblis Tiren. Kijoyo langsung muntah darah. Dia bahkan tidak sempat untuk mengeluarkan kemampuannya. Jangan buang-buang waktu Tiren. Cepat selesaikan dan segera pergi dari sini. Sepertinya ada beberapa manusia lemah di sana. Biarkan aku hancurkan sekalian. Tidak, jangan lakukan itu! Teriak Kijoyo. Dia Tingsun ajiku. Liung sabar! Tiba-tiba Ratu Iblis Tiren menjerit sambil memegangi kepalanya. Hei saudariku, kau kenapa? Azel langsung terpental saat mendapatkan pukulan keras dari Tiren. Hei, apa yang kau lakukan Tiren? Ucap Kael kebingungan. Seseorang muncul tepat di belakang Ratu Iblis Tiren. Makhluk apa sebenarnya kalian ini? Ucapnya. Master! Ucap Tiren berjongkok di hadapan sosok tersebut. Siapakah dia? Siapa orang yang mampu menggunakan ajian liung sabar setinggi itu? Bahkan Ratu Iblis Tiren langsung terpengaruh olehnya. Bahkan Tori tidak mungkin bisa melakukannya, sekalipun itu Mbah Sabar, orang yang menciptakan ajian tersebut. Ajian liung sabar hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki hubungan darah. Siapa lagi jika bukan Aris, yaitu kakak Tori, yang mana tidak ada yang pernah tahu bahwa sebenarnya Aris adalah seorang ahli spiritual tingkat tinggi dan satu-satunya cucu Mbah Sabar yang mewarisi semua keilmuan Mbah Sabar dan semua keilmuan yang bahkan belum sempat Mbah Sabar pelajari semuanya. Master spiritual hebat telah muncul. Sementara itu, di lokasi gerbang neraka, atau saat ini sudah menjadi bagian utuh wilayah gerbang surga, tempat yang sebelumnya tandus dan suram, itu menjadi tempat yang subur. Rumput-rumput hijau mulai tumbuh, mata air bermunculan di berbagai wilayah, dan menjadikan tempat tersebut wilayah yang sangat nyaman. Sekarang, tempat ini adalah bagian dari gerbang surga. Kalian yang sebelumnya berada di sini akan tetap diizinkan untuk tinggal. Akan tetapi, kalian harus mematuhi peraturan yang menjadi hukum gerbang surga. Ucap Dewi Reda. Terima kasih atas kemurahan hati Anda sekalian, balas Karnak mewakili. Bolehkah saya bertanya? Katakan saja manusia. Sebelumnya, saat kami tiba kemari, kami telah berpencar. Ada 2 rekan kami lagi yang saat ini belum ditemukan. Apakah Anda bisa mengetahuinya? Kami sudah siap menerima kabar buruknya, karena sebelumnya alam ini hampir seluruhnya hancur. Dari mana kau datang manusia? Tanya Iones. Kami datang dari tempat pulau kecil di wilayah Bermuda. Tempat tersebut adalah pecahan dari klan burung. Apa yang kalian lakukan hingga sampai berada di wilayah Bermuda? Itu bukan urusanku. Tapi perlu kalian tahu, portal yang kalian masuki tidak hanya mengarah di gerbang neraka saja. Memang sejatinya itu terhubung dengan alam gerbang neraka. Tapi karena dorongan atau tarikan dari sumber jantung hati iblis, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa portal tersebut akan mengarah kemari. Karena suatu portal yang terbentuk secara massal, itu pasti memiliki jalur yang bercabang.
tapi aku akan mencoba untuk memastikannya. Iones langsung memainkan kemampuan waktunya dan mengintip keseluruhan wilayah di wilayah gerbang neraka sebelumnya. Seperti dugaanku, selain kalian yang ada di sini, tidak ada lagi yang tiba kemari. Lalu, kemana kedua rekan kami? Mana aku tahu manusia, tapi ada kemungkinan rekanmu telah tiba di lokasi yang berbeda. Karena portal yang kalian masuki sebelumnya tercipta oleh kehendak jantung hati iblis. Kemungkinan rekan-rekanmu itu tiba di wilayah gerbang neraka lainnya. Ya, itu kemungkinan. Gerbang neraka lainnya. Jadi, dengan kata lain, ada gerbang neraka selain tempat ini sebelumnya? Sahut Jaka. Itu sudah pasti. Kalian para manusia terlalu menganggap remeh para iblis. Kalian sudah terlibat terlalu jauh. Kami sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan para iblis itu. Kalian terlalu menganggap diri kalian kuat. Nyatanya, berhadapan dengan ketiga iblis sebelumnya saja kalian hampir celaka. Meskipun ketiga iblis itu masih belum memiliki kemampuan penuh mereka. Jika saja mereka sudah berada di dalam kondisi terkuatnya, aku sendiri sekalipun akan sulit untuk menghindarinya, ucap Kamio. Kami sadar bahwa kami ini lemah di bawah pedang Kamio. Tapi sekalipun kami tidak melakukan apa-apa, pada akhirnya dunia kami juga akan terlibat. Meskipun tindakan kami ini hanyalah sebagian kecil untuk mengulur waktu terjadinya bencana besar yang akan menimpa seluruh alam. Setidaknya kami akan mencoba untuk mengulur banyak waktu agar bencana tidak terjadi lebih cepat. Katakanlah 1 tahun lagi kehancuran akan tiba, tapi di dunia kami itu setidaknya 10 tahun atau lebih. Hal itu baru akan terjadi. Jadi sedikit waktu yang kami lakukan, hal itu bisa memberikan kesempatan bagi yang lainnya, balas Desta. Aku suka keberanianmu manusia. Kau memiliki sikap pahlawan. Sayangnya tidak banyak manusia sepertimu, kata Kamio. Hei manusia, aku tidak bisa menemukan petunjuk di mana temanmu itu. Tapi jika kau datang dari wilayah Bermuda, aku rasa rekanmu terjebak di alam yang masih dalam ruang lingkup Bermuda. Pergilah ke pusat wilayah Bermuda. Kau mungkin akan mendapatkan jawabannya. Tapi aku ingatkan, jika kau ke sana, nyawamu sebagai taruhannya. Bermuda adalah pusat di mana tubuh iblis agung berada. Dan di sana adalah pusat kerajaan iblis lautan terbesar di seluruh semesta. Tapi kalian tidak perlu ke sana lagi, karena aku rasa rekanmu juga tidak akan selamat. Aku bisa antarkan kalian keluar dari sini menuju istana langit, dan lupakan semua tanggung jawab yang berat itu. Alam naga tidak akan menyalahkanmu, tapi pilihan ada padamu, jelas Iones. Kami harus kembali ke wilayah Bermuda. Selain kedua rekan kami yang tidak diketahui saat ini, banyak rekan-rekan kami yang masih ada di wilayah klan burung. Kami tidak bisa meninggalkan mereka. Jika tidak keberatan, tolong antarkan kami ke tempat tersebut. Baiklah, jika itu keputusanmu. Iones kemudian membuka portal waktu yang langsung terhubung ke wilayah klan burung. Terima kasih, Tuan Iones. Setelah banyak percakapan dan perpisahan dengan mereka, para penghuni gerbang neraka seperti Mbah Sabar dan lainnya, Tori akhirnya meninggalkan wilayah tersebut dan tiba kembali di wilayah klan burung. Tapi hal mengejutkan telah terjadi. Ada apa ini? Desta begitu terkejut setelah melihat kehancuran di wilayah klan burung. Hal yang sama juga dirasakan oleh Tori dan lainnya. Wilayah klan burung hancur berantakan. Istana yang megah sebelumnya juga runtuh. Hanya tersisa puing-puing yang berserakan, sepi dan sunyi. Tidak ada satupun makhluk yang terlihat. Lalu, dimanakah Aditya, Dewi Maut, Keiten, dan lainnya? Sementara itu, di lereng Gunung Kerinci, Bon, Jaluka juga diantar keluar menuju Istana Langit. Kemudian langsung bergegas di mana tubuh Bon berada. Dari kejauhan, Bon melihat sesuatu yang aneh dengan padepokan guntur geni.
Jaluka kemudian mempercepat langkahnya. Di lokasi Padepokan Guntur Geni, sebelumnya saat kejadian aneh melanda di langit Padepokan, Aris yang duduk tenang di ruang tamu Padepokan juga menyadari hal yang aneh tersebut. Aris berdiri melihat ke langit dari balik jendela yang besar yang berlapis kaca. Weleh, ada apa yo? Perasaanku kok tidak enak loh. Tuan, area ini telah terkunci dan terisolasi dari dunia manusia. Kini kita berada di alam spiritual, Tuan. Ucap sosok misterius. Alah, alam spiritual gundulmu, mana ada hubungannya dengan itu toh? Tapi Tuan, apa yang saya sampaikan adalah kebenarannya. 3 sosok kuat telah mendekat dengan kecepatan tinggi. Ada-ada saja toh ya. Jika berkenan, saya akan bertindak, Tuan. Tidak usah, kau tunggu saja di sini, aku akan mengeceknya. Aris kemudian duduk di kursi dengan tenang. Dia kemudian melakukan raga sukma dan menuju ke tempat rombongan Kijoyo sebelumnya. Katakan, siapa kalian ini? Tanya Aris. Kami adalah para iblis yang melayani Sang Iblis Agung. Tapi mulai hari ini, saya akan melayani Anda, Master. Balas Tiren. Tiren, apa yang kau katakan? Ucap KL. Sepertinya saudara Tiren telah terkena ilmu pengendali. Siapa manusia itu? Saudara KL, hati-hatilah. Manusia itu sepertinya merepotkan. Balas Azel. Iblis. Kalian iblis? Wah, aku kira iblis itu menyeramkan. Kau cukup cantik sebagai seorang iblis. Kecuali mereka begitu aneh dan jelek. Ucap Aris. Terima kasih, Master. Apa yang iblis kalian lakukan di tempat seperti ini? Kami kemari karena ingin menjemput pemilik takdir nadi iblis. Misi kami adalah untuk... Cukup, Tiren! KL langsung menyerang begitu saja, dan dengan mudahnya Tiren menangkisnya. Berlindunglah, Master. Tiren dan KL kemudian berduel. Padepokan Guntur Geni menjadi porak-poranda dengan aksi kedua iblis tersebut. Tentu saja Azel tidak diam begitu saja. Azel langsung menerjang Aris. Dia pikir yang membuat Tiren kehilangan kendali adalah dirinya. Mungkin jika Azel melakukan serangan padanya, hal itu bisa melepas kontrol Tiren. Menggunakan ilmu pengendali, tentunya tidak akan bisa bersamaan sambil bertarung. Datuk Hitam Wakindo Ali. Azel langsung mundur saat Bon tiba-tiba menerjang ke arahnya. Jahanam, apa yang kalian lakukan di sini? Iblis Jahanam. Loh, Pak Bon, tapi kok wujudmu hitam, Pak Bon? Tak kira kau itu genderuwo jika saja kau tidak bicara loh. Genderuwo kok bilang Jahanam? Mas Aris, aku tidak salah lihat ini. Kok Mas Aris yang itu? Abangnya Tori. Balas Bon terkejut. Kau begitu aneh saat terkejut, Pak Bon. Pasti banyak pertanyaan yang ingin kau katakan, Pak Bon. Ya, kesampingkan itu, Pak Bon. Sepertinya situasi kita saat ini sedang buruk. Benar juga, Mas Aris. Kijoyo, Kibabat, dan lainnya. Jahanam, apakah ini perbuatan kalian? Bon langsung memerah karena emosi. Kijoyo langsung pingsan saat Aris melakukan tindakan, sedangkan Kibabat dan lainnya sudah tidak sadarkan diri setelah diserang oleh iblis Tiren sebelumnya. Cukup, Pak Bon, aku rasa mereka baik-baik saja. Tapi mereka ini... Tunggu, Pak Bon, tunggulah sebentar. Aris kemudian melangkah mendekati Bon. Aku tidak tahu tujuan apa kalian kemari, tapi pergilah, jangan buat keributan di sini. Lepas!
Tiren langsung menghentikan serangannya. Sial, ada apa barusan? Ucap Tiren. Oh, bicara apa, Tiren? Cukup, saudara KL. Azel kemudian mendekat. Semuanya, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi manusia itu sangat berbahaya. Mungkin kita bisa menghadapinya jika bersama-sama. Ucap Tiren dalam percakapan batin. Aku rasa manusia itu memang merepotkan, tapi lebih baik kita tidak perlu menyinggungnya lagi, karena aku merasakan sosok dengan kekuatan yang mengerikan di ruangan itu. Jika saja sosok itu bergerak, kita pasti akan kesulitan, balas Azel. Sepertinya ini hanya salah paham. Aku rasa kami datang di tempat yang salah. Jika tidak keberatan, kami akan pergi dan sudahi permasalahan ini. Ucap KL. Jahanam, kalian mau pergi begitu saja setelah... Cukup Pak Bon, cegah Aris lirih dengan nada yang serius. Baiklah, jika kalian ingin pergi, maka pergilah. Kami tidak akan menghalangi kalian, tapi jangan lagi mengacau di sini. Ucap Aris. Azel dan lainnya saling pandang, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mundur. Baiklah, kami akan mundur. Ini hanyalah kesalahpahaman. Jika begitu, kami akan pergi. Ketika iblis itu akhirnya pergi, Aris sebenarnya sudah hampir kehabisan energi spiritualnya saat mengendalikan Tiren. Tidak main-main, dia langsung menggunakan ajian Liung Sabar kepada Ratu Iblis Tiren. Meskipun itu berhasil dilakukan, Aris juga mengonsumsi sebagian besar energi spiritualnya. Jika tidak, mana mungkin Aris membiarkan para iblis itu pergi begitu saja. Saat para iblis pergi, Aris dan Bon langsung kembali ke tubuh mereka. Lalu, mereka membantu Kijoyo dan lainnya ke dalam ruangan untuk mendapatkan pengobatan. Ternyata, Padepokan Guntur Geni tidak mengalami kerusakan apapun. Entahlah bagaimana itu bisa terjadi, tapi nyatanya situasi Padepokan sama sekali seperti sebelum kejadian. Aku tidak pernah mengira kau juga salah satu ahli spiritual, Mas Aris. Aku benar-benar terkejut. Pak Bon, kau sudah terlalu jauh ikut campur dalam dunia spiritual. Ingat Pak Bon, kau sudah punya keluarga. Apapun itu alasanmu, ikut campur dalam urusan dunia spiritual, konsekuensinya besar Pak Bon. Sekalipun kita berusaha untuk menghindari dari keluarga kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan meneror kita. Aku tahu, Mas Aris. Lantas kenapa kau sendiri juga terjerumus akan hal ini? Selama ini aku mengira kau sama sekali tidak bersinggungan dengan dunia spiritual. Malahan, apa yang aku lihat saat ini membuatku sangat terkejut. Asal kau tahu, Mas Aris, kami menghadapi 3 iblis itu mati-matian, dan kau dengan mudahnya mengusirnya begitu saja. Dan aku sudah terlanjur terlibat di alam spiritual, Mas Aris. Sekalipun aku mundur, justru itu malah membahayakan keluargaku. Selama ini aku memang sengaja menutup diri Pak Bon. Sebelum Tori menjadi sekarang ini, aku selalu melindunginya di balik bayangan. Hal ini aku lakukan setelah kakekku Mbah Sabar meninggal. Sebetulnya aku tidak mau ikut campur dengan dunia spiritual yang rumit ini, tapi aku punya tanggung jawab untuk melindungi adikku. Tapi semakin kesini Tori semakin liar. Dia sudah bertindak di luar batasnya. Aku tahu jalan spiritual tidak bisa ada yang menghentikannya kecuali diri kita sendiri. Oleh sebab itu, aku selalu memperhatikan adikku dan memastikan keamanannya. Tapi semenjak Tori pergi ke luar negeri, hal itu sudah membuatku sulit untuk melindungi dia. Ya, kita punya jalan kita masing-masing, Mas Aris. Jika saja Tori tahu tentang ini. Jangan katakan ini kepada siapapun Pak Bon. Berjanjilah, aku tidak ingin orang lain tahu. Oh, bisa berjanji Pak Bon. Jahanam. Hal yang paling sulit itu menjaga rahasia. Tapi aku akan berusaha untuk tutup mulut, Mas Aris. Walaupun nantinya keberadaanmu di alam spiritual juga akan terbongkar juga sih. Biarkan hal itu terjadi Pak Bon. Tapi untuk saat ini,
aku tidak ingin diketahui. Baiklah, aku berjanji Mas Aris. Kau berikan sesuatu rahasia yang sulit, jahanam. Terima kasih Pak Bon. Mereka berdua mengobrol dengan santainya dan melupakan bahwa mereka sebelumnya telah berhadapan dengan sosok iblis yang mana baru saja mengancam keluarga mereka. Tapi jika sampai para iblis itu mengancam Aris maupun keluarganya, siap-siap saja para iblis itu akan mengalami mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Karena sosok kuat yang sebenarnya bukanlah Aris, akan tetapi sosok misterius yang memanggil Aris dengan sebutan Tuan. Siapakah dia? Semuanya akan terjawab saat tiba waktunya.